Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Setia Triwidari dengan NIM 21170111033 dari Rombel 14. Berikut saya akan paparkan jawaban LKM 5 saya dari dua jenis video yang telah saya tonton. Video pertama yaitu mengenai 3 orang anak SD yang memiliki hati mulia, di mana mereka tidak segan untuk membantu orang lain dengan kemampuan dan bakat yang mereka miliki, walaupun usia mereka masih terbilang kecil. Dari video tersebut terdapat nilai-nilai yang diajarkan, yakni lebih mengarah kepada nilai kemanusiaan. Dalam hal ini berupa yang pertama yaitu selalu bersyukur. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena rasa syukur merupakan wujud terima kasih kita kepada Tuhan atas anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita. Tuhan telah menciptakan dan juga memelihara semua yang ada dengan segala bentuk cinta dan kasih-Nya, baik dapat dilihat, didengar, dirasakan, ataupun mungkin sama sekali sulit untuk diterima oleh panca indera alam semesta dan segala isinya. Sehingga kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus selalu mendekatkan diri kepadanya untuk dapat diberikan tuntunan dan bimbingan hidup di dunia. Kemudian yang kedua yaitu peduli sesama. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri, jadi kita harus mampu untuk memahami kondisi atau permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan rasa peduli terhadap sesama, yakni dapat dilakukan dengan memberikan bantuan langsung ataupun doa yang tulus kepada Tuhan. Dalam ajaran Hindu diajarkan untuk dapat memahami tatuang asih antara aku dan engkau adalah sama, dan bahkan lebih jauh lagi antara aku, engkau, dan dia adalah satu kesatuan jiwa, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu diperlukan rasa peduli antar sesama untuk dapat mewujudkan kesejahteraan hidup. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki jiwa tolong-menolong sesama manusia. Dari terciptanya rasa peduli, maka pasti akan tercipta pula rasa ingin membantu. Kita hidup di dunia harus memiliki sifat saling tolong-menolong dengan sesama, sehingga apabila kita saling membantu, maka akan tercipta kerukunan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Jika dikaitkan dalam konsep Trihita Karana, di mana untuk dapat mencapai kebahagiaan dapat dilakukan dengan 3 cara. Salah satunya itu menjaga hubungan antara manusia dengan manusia melalui sifat tolong-menolong. Membantu seseorang tidak harus selalu mempunyai uang untuk dapat membantunya, tetapi dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, dan keterampilan yang kita miliki, kita dapat melakukan penggalian dana untuk dapat membantu orang lain. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai makhluk hidup yang diciptakan Tuhan memiliki sabda bayu idep, yakni memiliki kemampuan untuk berbicara, bergerak, dan berpikir, maka hendaknya kita mampu untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Ketika ketiga hal itu disatukan dengan 5 fondasi kehidupan, yaitu satya kebenaran, dharma kebajikan, santi kedamaian, prema kasih sayang, dan ahimsa tanpa kekerasan, maka apa yang menjadi tujuan utama kemanusiaan akan terwujud, yakni moksartam jagahita yaca iti dharma. Kesejahteraan dan keharmonisan dalam kehidupan serta kesejahteraan dalam dunia. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, kita tanggapi dengan sesuatu yang indah, manis, dan membahagiakan. Ini merupakan dharma kita dalam melestarikan keharmonisan hidup dengan penuh rasa syukur, peduli sesama, menolong sesama dengan berdharma. Untuk itu, sebagai makhluk utama, marilah kita bersama-sama menumbuh kembangkan perilaku yang baik dalam hidup, sehingga akan tercipta kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia. Adapun ide relevan yang dapat saya lakukan di lingkungan sekitar terkait dengan nilai-nilai dari video tersebut, yakni yang pertama yaitu membentuk komunitas bernama Budi Pekerti, di mana setiap Sabtu dan Minggu anggota komunitas ini akan melakukan kebersihan di lingkungan sekitar. Mereka akan memilah limbah, yaitu botol plastik, botol kaca, kertas, atau buku bekas dari masyarakat. Setelah terkumpul, semua itu akan dijual kepada pengepul dan dananya disumbangkan kepada masyarakat desa kurang mampu. Selain itu, dari dana penjualan sampah, komunitas ini juga bekerjasama dengan masyarakat untuk membuat kerajinan olahan sampah yang menarik. Dana yang dikumpulkan melalui penjualan barang kerajinan olahan sampah itu setengahnya masuk ke kas desa dan sisanya dikumpulkan untuk bantuan masyarakat desa kurang mampu. Kemudian yang kedua yaitu rumah belajar, berfokus pada pendidikan masyarakat desa. Bagi mereka yang ingin menimba ilmu, khususnya anak-anak, bisa datang ke balai desa. Rumah belajar ini dibuka setiap hari Minggu. Selanjutnya beralih pada video 2, yakni mengenai praktik ajaran yoga pranayama.
Dari pengertiannya, pranayama merupakan praktik yoga yang berpusat pada pernafasan yang digunakan dalam meningkatkan prana sakti atau energi kehidupan. Praktik pranayama adalah bagian dari integral tradisi yoga karena mengontrol kekuatan hidup ini untuk membuka berbagai manfaat dan berfungsi sebagai penghubung antara alam sadar dan alam bawah sadar. Mempraktikannya secara positif mempengaruhi tindakan, pikiran, dan kesehatan secara keseluruhan. Praktik pranayama dapat dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa gerakan, yaitu yang pertama ada the yogic breath atau nafas yoga. Kemudian yang kedua ada bastrika pranayama, dan yang ketiga yaitu ada anuloma viloma pranayama. Praktik yoga yang pertama yaitu disebut dengan the yogic breath atau nafas yoga. Ini merupakan gerakan awal melakukan pranayama. Dilakukan dengan merelaksasikan badan, kemudian atur pernafasan sedemikian rupa. Adapun manfaat dari yoga ini adalah yaitu meningkatkan ekspansi penuh paru-paru untuk melakukan pernafasan, kemudian meningkatkan suplai oksigen ke dalam tubuh, melepaskan ketegangan otot, menyeimbangkan pikiran, tubuh, dan pernafasan, mencegah stres, dan mempersiapkan latihan berbagai pranayama lainnya untuk meditasi lebih dalam. Selanjutnya ada bastrika pranayama. Dalam melakukan gerakan ini, dilakukan dengan sikap bersila, kemudian dilakukan afirmasi berupa mantra. Kedua tangan dikepalkan berada pada sisi kanan dan kiri telinga, kemudian diangkat sambil menyebutkan mantra. Dan kedua jari tangan dibuka lalu diturunkan kembali. Ketika mengangkat tangan ke atas sambil mengucapkan mantra dibarengi dengan penarikan nafas, begitu juga ketika menurunkan ke posisi semula, nafas dihembuskan. Gerakan ini dapat dilakukan sebanyak 20 atau 30 kali pengulangan. Manfaat dari melakukan gerakan ini adalah yang pertama yaitu menghilangkan penyumbatan dan dahak di saluran hidung, kemudian yang kedua menguatkan dan membersihkan paru-paru, yang ketiga meningkatkan detoksifikasi tubuh dengan membuang kotoran dalam darah, yang keempat meningkatkan imunitas tubuh, yang kelima menguatkan otot dan membakar lemak perut serta mengencangkan pinggang, dan yang keenam memberi energi dan merevitalisasi tubuh dan pikiran. Serta yang terakhir yaitu ada anuloma viloma pranayama. Anuloma viloma pranayama dilakukan dengan menarik nafas dan menghembuskan nafas melalui lubang hidung secara bergantian. Seperti menarik nafas dari kiri, maka lubang hidung kanan ditutup. Ketika akan menghembuskan nafas, maka lubang hidung kanan ditutup dan dihembuskan dari lubang hidung kiri. Begitu juga sebaliknya. Posisi jari jempol menutup sebelah lubang hidung tarik nafas. Ketika akan menghembuskan nafas, maka lubang hidung ditutup dengan jari manis. Adapun manfaat dari gerakan ini adalah yang pertama yaitu membersihkan dan memurnikan vena, saraf, dan saluran energi dalam tubuh. Yang kedua yaitu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, mengurangi dengkuran, membantu menyembuhkan sakit kepala, masalah syaraf, dan penyumbatan jantung. Serta yang terakhir yaitu menyeimbangkan pikiran, tubuh, dan nafas. Sekian pemaparan jawaban LKM 5 saya. Jika terdapat salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.